Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yasa Laskar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan bahagia ya. Pada sesi video kali ini kita akan belajar tentang materi analisis korelasi dengan menggunakan koefisien determinasi, mata pelajaran matematika fase F kelas 11. Ada dua tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, menentukan persentase koefisien determinasi dari sebuah data bivariat. Yang kedua, menginterpretasi nilai koefisien determinasi dari sebuah data bivariat. Namun, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengingat materi yang sebelumnya, yaitu tentang koefisien korelasi Pearson atau yang disimbolkan dengan R. Koefisien korelasi Pearson itu untuk apa sih? Koefisien ini akan memberikan informasi arah tren data, naik atau turun, dan sekaligus tingkat korelasi atau tingkat hubungan antara variabel independen yang disimbolkan dengan X dan variabel dependen yang disimbolkan dengan Y. Lalu, apakah kalian masih ingat cara untuk menentukan nilai R tersebut? Nah, yang pertama adalah menentukan rata-rata. Rata-rata X disimbolkan dengan X bar, sedangkan rata-rata Y disimbolkan dengan Y bar. Untuk rumusnya, X bar sama dengan sigma X per N, di mana sigma X itu adalah jumlahan dari setiap nilai X. Kemudian, Y bar sama dengan sigma Y per N. Sigma Y adalah jumlahan dari setiap nilai Y. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan nilai SSXY. SSXY sama dengan sigma X dikali Y dikurangi N dikali X bar dikali Y bar. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sigma XY. Itu artinya setiap nilai X dikali Y kemudian baru dijumlahkan. Begitu pula untuk langkah ketiga dan juga keempat. Di langkah ketiga kita menentukan SSXX sama dengan sigma X kuadrat dikurangi N dikali X bar dikuadratkan. Nah, jadi setiap nilai X dikuadratkan terlebih dahulu baru dijumlah. Nanti ketemu sigma X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan N dikali X barnya dikuadratkan dulu. Ya, X barnya dikuadratkan dulu baru dikali N. Begitu pula untuk langkah yang keempat. SSY sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi N dikali Y bar kuadrat. Nah, ketika semua langkah pertama sampai keempat itu sudah selesai, maka kita bisa menentukan nilai R. R sama dengan SSXY per akar SSXX dikali SSYY. Nah, kemudian apa hubungannya dengan koefisien determinasi? Koefisien determinasi sebenarnya adalah bentuk kuadrat dari koefisien korelasi Pearson. Nah, jadi bisa kita simbolkan dengan R kuadrat. Karena ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan. Nah, ruas kanan dikuadratkan berarti pembilang dikuadratkan dan penyebut juga dikuadratkan. Rumusnya menjadi R kuadrat sama dengan SSXY kuadrat per SSXX dikali SSYY. Akarnya hilang karena akar dikali akar itu bisa dihilangkan akarnya. Contohnya seperti akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. Akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, nilai dari koefisien determinasi itu bisa juga diubah ke dalam bentuk persen atau persentase. Nah, caranya bagaimana? Cukup dikali dengan 100. Nah, kemudian nanti untuk penulisannya tinggal ditambahkan persen. Jadi R kuadrat dikali 100, terus ditambahkan persen. Untuk kata kunci di soal, itu pertanyaannya pasti tentang persentase besar pengaruh X terhadap Y. Atau bisa saja hanya besar pengaruh. Nah,
untuk menentukan interpretasinya, maka kita perlu mengetahui tingkat korelasi berdasarkan koefisien determinasi. Nah, perhatikan tabel berikut. Saya akan contohkan, misalkan R kuadrat itu nilainya berada di antara lebih dari sama dengan 0,25 namun kurang dari 0,5, maka tingkat korelasinya lemah. Contohnya nilai R kuadratnya itu 0,3. Nah, 0,3 ada di antara keduanya. Atau kalau misal R kuadratnya itu 0,8, maka 0,8 itu terletak di antara lebih dari sama dengan 0,75 kurang dari 0,9, maka nanti tingkat korelasinya itu kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lantas apa sih perbedaan koefisien korelasi Pearson dengan koefisien determinasi? Perhatikan tabel berikut. Untuk perbedaan yang pertama itu di bagian bentuk. Koefisien korelasi biasanya bentuknya adalah bilangan desimal yang menggunakan koma, tapi bisa juga bilangan bulat. Nah, kalau koefisien determinasi itu bentuknya bisa bilangan desimal, bisa juga bilangan bulat, atau bentuknya itu dalam persen. Nah, kemudian untuk rumusnya jelas berbeda. Untuk koefisien korelasi Pearson itu R. Nah, kemudian kalau untuk koefisien determinasi itu R kuadrat, gitu ya. Kemudian perbedaan yang ketiga untuk nilai. Nilai dari R itu bisa negatif atau positif, sedangkan nilai dari R kuadrat itu pasti positif. Kemudian yang keempat, kata kunci di soal. Untuk koefisien korelasi Pearson, biasanya yang ditanyakan adalah menentukan koefisien korelasi Pearson atau tingkat korelasi atau tingkat hubungan. Sedangkan untuk koefisien determinasi, biasanya yang ditanyakan adalah persentase koefisien determinasi atau persentase besar pengaruh atau cukup besar pengaruh saja. Besar pengaruh apa? Besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita coba untuk latihan soal berikut. Ini adalah masalah penjualan produk. Tabel berikut menunjukkan data harga suatu produk dan jumlah produk yang terjual. Nah, perhatikan tabel ini. Tabel ini tuh dibuat horizontal ya. Nanti kalian bisa menyusunnya secara vertikal untuk memudahkan perhitungan. Nah, pertanyaannya, apakah harga produk berpengaruh terhadap jumlah produk yang terjual? Jika iya, seberapa besar pengaruhnya? Jelaskan jawaban Anda. Oke, langkah yang pertama, kita perlu membuat tabel data bivariat. Nah, minimal ada 5 kolom ya. Ada kolom untuk X, kemudian Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk kolom X dan Y, kalian isi sesuai dengan tabel data yang disajikan pada soal. Nah, biasanya kan mendatar. Nah, kita ubah jadi menurun penulisannya. Nah, tadi diperoleh nilai dari X itu 4, 5, 6, 7. Kemudian nilai dari Y itu 4, 3, 2, 1. Nah, dari situ kita lengkapi 3 kolom berikutnya. XY itu artinya X dikali Y. Jadi, dikalikan setiap nilai X dikali Y. Contohnya, 4 kali 4, 16. 5 kali 3, 15, dan seterusnya. Kemudian untuk kolom X kuadrat, itu berarti setiap nilai X dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49. Begitu pula dengan kolom Y kuadrat. Maka setiap nilai Y-nya juga dikuadratkan. Nah, setelah semua itu terisi, maka langkah berikutnya kalian menentukan sigma atau jumlah dari masing-masing. Nah, jadi sigma X berarti jumlahan dari semua nilai X. Sigma X sama dengan 22. Sigma Y sama dengan 10. Sigma XY sama dengan 50. Sigma X kuadrat sama dengan 126. Dan sigma Y kuadrat sama dengan 30. Langkah yang berikutnya, ketika tabel sudah lengkap, maka kalian menentukan rata-rata X dan Y, atau disimbolkan dengan X bar dan Y bar.
X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 22 per 4 sama dengan 5,5. Y bar sama dengan sigma Y per N sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5. Nah, 4 ini dari mana? 4 ini diperoleh dari banyaknya data. Karena tadi ada 4 produk, maka N-nya sama dengan 4. Nah, misalkan nanti kalian dapat 4 nilai ujian, misalkan seperti itu, nah maka nilainya ya, N-nya itu sama dengan 4. Kalau ada 7 nilai, misalkan seperti itu, maka N-nya sama dengan 7, dan seterusnya. Nah, setelah ketemu X bar dan Y bar, langkah berikutnya kita mencari nilai SSXY. SSXY sama dengan sigma XY min N X bar Y bar. Nah, sigma XY diperoleh dari tabel yaitu 50, kemudian N-nya itu 4, X bar dikali Y bar itu 5,5 dikali 2,5 hasilnya 13,75. Nah, 4 dikali 13,75 itu 55. Jadi sama dengan 50 dikurangi 55 sama dengan negatif 5. Kemudian menentukan nilai XSXX sama dengan sigma X kuadrat min N X bar kuadrat. Nah, sigma X kuadrat itu diperoleh dari tabel tadi 126. Kemudian X barnya dikuadratkan terlebih dahulu. X bar tadi 5,5 dikuadratkan menjadi 30,25. Baru dikalikan dengan 4 diperoleh hasil 121. Jadi SSXX sama dengan 126 dikurangi 121 sama dengan 5. Begitu juga untuk yang nilai SSYY ya, sama dengan sigma Y kuadrat diperoleh dari tabel 30, kemudian Y bar kuadrat itu 2,5 dikuadratkan, sehingga diperoleh 6,25. Nah, 4 dikali 6,25 itu sama dengan 25. Jadi, SSYY itu sama dengan 30 dikurangi 25 sama dengan 5. Nah, ketika semua sudah diperoleh, maka langkah berikutnya menentukan R kuadrat. R kuadrat sama dengan SSXY kuadrat per SSXX dikali SSYY. SSXY kuadrat itu tadi SSXY-nya negatif 5 dikuadratkan, jadi 25. Jadi 25 per 25 sama dengan 1. Nah, 1 ini adalah nilai dari koefisien determinasi. Kemudian untuk bentuk persentasenya itu berarti R kuadrat kali 100. Nah, R kuadratnya tadi 1 dikali 100 adalah 100%. Kemudian untuk menentukan interpretasinya, kita lihat dari tingkat korelasi ya. Tingkat korelasinya di sini adalah 1. Nah, 1 itu berarti menunjukkan bahwa tingkat korelasinya sempurna. Maka bisa kita tuliskan seperti ini interpretasinya atau kesimpulannya. Iya, harga produk berpengaruh sempurna terhadap jumlah produk yang terjual, yaitu sebesar 100%. Jadi di sini menunjukkan tingkat korelasi dan juga persentasenya ya, ada berapa persen. Itu adalah kesimpulan atau interpretasi data. Nah, untuk lebih memudahkan kalian dalam belajar analisis korelasi untuk koefisien determinasi, coba kerjakan kuis berikut. Nah, ini adalah masalah nilai ujian akhir. Untuk langkah yang pertama, tadi adalah diubah dulu ya ke dalam bentuk tabel. Nah, tabelnya kalau ini kan mendatar, kalian ubah jadi menurun. Kemudian dilengkapi tabelnya, menghitung nilai rata-rata X dan rata-rata Y. Kemudian menghitung 3 SS, yaitu SSXY, SSXX, dan SSYY. Baru berikutnya menentukan R kuadrat, setelah ketemu dikali 100 untuk mendapatkan persentasenya. Nah, setelah itu menentukan interpretasinya untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.